Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita mempunyai tema cara menyelesaikan hidup berkekurangan. Jadi saudara-saudara, kita semua, kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita sungguh-sungguh sudah bekerja dengan amat sungguh-sungguh. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita sekarang masih berkekurangan. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita tidak berkekurangan, bahkan kita memperoleh kelimpahan daripada Tuhan? Saudara-saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Mengapa firman Tuhan adalah kebenaran? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan saudara-saudara, karena Tuhan itu adalah Tuhan pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta, maka apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran lain selain daripada Tuhan dan firman-Nya. Mungkin kita semua punya kebenaran masing-masing. Tetapi siapakah yang benar? Yang benar adalah pencipta kita. Apa yang dikatakan oleh pencipta kita, itulah yang benar. Jadi saudara-saudara, mengapa? Karena Dia pencipta. Dia yang menciptakan alam semesta dan Dialah yang mempunyai tujuan. Dan saudara-saudara, kalau tujuan Allah di dalam menciptakan alam semesta termasuk di dalamnya kita, dan itu tidak tercapai, maka itu namanya salah. Jadi saudara-saudara, benar atau salah itu tergantung penciptanya. Jadi saudara dan saya tidak bisa mengklaim bahwa diri kita benar sejauh itu berlawanan dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya yang benar adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita akan menyelesaikan hidup yang berkekurangan dalam hidup kita itu bukan dengan menurut kebenaran kita masing-masing. Tetapi kita akan menurut kebenaran Allah, yaitu firman Allah adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat di dalam Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi saudara-saudara, yang pertama adalah firman Tuhan itu seumpama cermin. Jadi kalau saudara dan saya memiliki masalah dalam kehidupan, contohnya kita masih hidup di dalam kekurangan, padahal kita sudah banting tulang, kita sudah dengan sekuat tenaga, tetapi kita masih hidup di dalam kekurangan. Saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah kita bercermin. Saudara dan saya, kita semua, masing-masing kita bercermin. Apa cermin kita? Cermin kita adalah firman Tuhan. Saudara dan saya sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya sedang menghadap seumpama cermin, yaitu firman Tuhan. Saudara dan saya, kita melihat keadaan kita yang sebenarnya berdasarkan cermin tadi, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mengapa kita masih hidup di dalam kekurangan? Ya, jadi ini bukan kebenaran saudara, ini juga bukan kebenaran saya, ini bukan kebenaran siapapun juga, tetapi ini adalah kebenaran pencipta, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan firman-Nya adalah ucapannya, perkataannya adalah kebenaran. Saudara-saudara,
Mari kita akan lihat berdasarkan cermin itu, yaitu yang kedua. Yang kedua, firman Tuhan katakan, takkan kekurangan aku karena Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi selama saudara dan saya hidup di dalam pengembalaan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita tidak akan kekurangan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa aku sudah hidup dalam pengembalaan Tuhan? Saya sudah pelayanan, saya sudah rajin ke gereja, tidak lupa saya berdoa sehari 3 kali, dan saya mendengarkan firman Tuhan juga sehari 3 kali. Tapi mengapa saya masih kekurangan? Bukankah saya sudah pelayanan? Ya, saudara-saudara, lanjutannya pada ayat yang kedua. Apakah saudara betul-betul digembalakan Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kalau kita semua adalah domba-domba Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita, apakah kita sudah perlakukan diri kita sebagai domba dan kita sudah perlakukan Tuhan sebagai gembala? Nah, gembala dan domba itu hubungannya begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara, kita ini nurut enggak sama Tuhan? Ya, jadi digembalakan artinya nurut. Ya, kemudian dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, kita harus ikuti Tuhan. Apa yang dituntun oleh Tuhan? Ya, saudara-saudara, Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya, dengan Alkitab. Tetapi Tuhan juga menuntun kita, saudara-saudara, melalui pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja. Saudara-saudara, Tuhan juga menuntun kita secara pribadi. Kita dituntun Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Kalau hati kita menegur kita, itu artinya tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Ya, melalui batin saudara yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Melalui hati saudara yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya kita sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan, saudara ikuti firman Tuhan, ikuti hati nuranimu, ikuti suara Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara, Roh Kudus sering membimbing kita melalui hati nurani kita, melalui hati kita, melalui apalagi saudara, melalui pikiran kita, melalui orang lain. Seringkali Tuhan bimbing kita melalui Roh Kudus, tetapi juga melalui pemimpin-pemimpin kita. Mungkin tidak saja pemimpin kita, tetapi teman-teman kita, teman-teman kita. Bahkan mungkin juga Tuhan bisa berbicara melalui anak atau domba-domba Tuhan yang lain. Ya, jadi siapapun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya, saudara-saudara, melewati atasan kita, teman-teman sepengerja kita, bahkan mungkin adalah anggota komsel kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menuntun kita. Tetapi saudara-saudara, apapun kata pemimpin kita, apapun kata
teman-teman kita, atau apapun kata anggota sel kita, saudara perlu mengkonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, kita tidak akan kekurangan kalau kita digembalakan oleh Tuhan, yaitu kalau kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita atau di antara atasan kita, gembala kita, FKS kita, atau teman-teman se-FKS atau anggota sel kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dengar sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hati kita, di mana kita mengkonfirmasi, yaitu suara Roh Kudus yang ada di dalam batin kita, saudara-saudara, kita pasti tidak akan kekurangan. Mengapa kita sering kali kekurangan? Saudara, kita menerima nasihat dari firman Tuhan, kita bandel. Kita menerima nasihat dari gembala kita, FKS kita bandel. Kita mendengar dari teman-teman se-FKS kita juga bandel. Kita juga tidak mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh anggota sel kita. Tapi yang terakhir, yang terpenting, apapun yang dikatakan oleh semuanya itu harus kita konfirmasi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Saudara, yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, takkan kekurangan orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Saudara, takut ini artinya hormat kepada Tuhan. Jadi selama saudara dan saya mau hormat kepada Tuhan, ya, yang pertama, tiap hari kita harus bercermin dengan firman Tuhan. Harus, ya, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara ucapkan, saudara-saudara, apapun yang saudara lakukan, semua harus saudara sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga sesuai dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini selalu menasihati kita berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, ingat saudara, Tuhan adalah gembala kita. Kita mesti nurut, ya, nurutnya berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau kita hormat kepada Tuhan. Jadi hormat kepada Tuhan itu penting. Hormat itu sikap hati, saudara-saudara. Kita harus mempunyai rasa hormat. Ya, jangan kita cuma nurut sama Tuhan tapi nggak hormat. Ya. Jadi sikap hati inilah yang terpenting dalam hidup kita. Bukan kita mau dituntun Tuhan, ya, saudara-saudara, tapi nggak dengan rasa hormat. Harus dengan rasa hormat, ya. Tiap-tiap hari kita bercermin dengan firman Tuhan. Pagi, siang, malam kita bercermin. Ketika kita bercermin, saudara-saudara, kita mau nurut sama Dia. Ketika kita nurut sama Dia, saudara-saudara, periksa dulu lagi. Dengan rasa hormat tidak. Ya. Tiap-tiap hari periksa hati kita. Apakah kita mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, seorang istri bisa melayani suami. Ya, seorang anak bisa taat kepada orang tuanya. Seorang hamba, seorang karyawan bisa, saudara-saudara, nurut sama atasannya. Ya, siapapun bisa. Tetapi diikuti rasa hormat tidak. Nah, saudara-saudara, tak kekurangan orang yang takut akan Dia, orang yang hormat kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 34
ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hormatlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ya, kita ini orang kudus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dibeli dari iblis, sudah dibeli dari dosa, dan sekarang kita menjadi milik Allah, hamba kebenaran. Ya, jadi kita kudus, kita beda dengan orang lain. Ya, kita harus beda baik di dalam perkataan, perbuatan maupun sikap hati kita. Kita harus beda. Ya, saudara-saudara. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau saudara hormat sama Tuhan, Tuhan katakan engkau tidak akan berkekurangan. Ya, ini mudah sekali saudara. Kalau saudara bekerja di perusahaan, kalau saudara hormat, nggak usah hormat sama Tuhan, hormat sama atasan saudara saja, ya, saudara pasti akan dipromosi. Apalagi kalau saudara hormat kepada Tuhan. Kalau orang itu hormat kepada Tuhan, pasti akan menghormati atasannya, pasti akan menghormati akan suaminya, pasti akan menghormati orang tuanya. Tapi saudara-saudara, dia juga akan mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Ya, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-11. Nah, singa-singa muda merana kelaparan. Ya, singa aja bisa kelaparan, saudara. Singa muda yang kuat, yang perkasa. Apa yang diingininya bisa dilakukannya. Karena masih muda, masih kuat. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, ya saudara, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Jadi cari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kalau saudara hormat kepada Tuhan, itu pasti mencari Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan tidak berkekurangan. Kalau saudara, hidup saudara dan saya pada masa-masa ini, saudara-saudara seperti saudara-saudara singa muda aja bisa berkekurangan. Tetapi kita tidak akan berkekurangan kalau kita hormat kepada Tuhan, kalau kita mencari Tuhan. Nah, carilah Dia semasa masih bisa ditemui. Ya, ayo cari Tuhan, ayo hormat sama Tuhan, ayo takut sama Tuhan. Tiap-tiap hari periksa diri kita dengan firman Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ya, saudara-saudara, sekarang yang keempat, diberi kelimpahan bagi siapa yang banyak memberi berkat. Jadi kalau saudara banyak beri berkat, saudara akan berkelimpahan. Ini bukan saja kekurangan saudara. Banyak memberi berkat, saudara akan diberi kelimpahan. Jadi bukan tidak berkekurangan saja, tapi diberi kelimpahan. Saudara-saudara, kapan kita diberi kelimpahan oleh Tuhan? Bagi siapa yang banyak memberi berkat. Jadi kalau saudara sudah diberkati, jangan lupa berkati Tuhan. Ya. Berkati Dia. Ya. Berkati orang lain. Ya, saudara-saudara, jadi kita diberkati itu bukan untuk kepentingan kita. Kita diberkati itu untuk kepentingan Tuhan. Ya. Bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya orang lain itu diselamatkan. Ya. Supaya orang lain itu, saudara-saudara,
bisa diselamatkan. Jadi kita harus diberkati Tuhan. Kita harus memberkati Tuhan. Dan kalau kita memberkati orang lain, itu karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya, saudara, supaya saudara diberi kelimpahan bagi saudara yang banyak memberi berkat. Ya. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, kalau saudara kasih minum orang, saudara akan diberi minum oleh orang. Ya, kalau saudara memberi minum banyak, saudara akan diberi minum orang lain banyak. Jadi ini adalah hukum tabur tuai. Ya. Apa yang saudara kerjakan, saudara-saudara, disitulah saudara akan menerima kembali. Ya. Tetapi kalau saudara memberi dengan banyak, ya, banyak memberi berkat, saudara akan diberi kelimpahan. Mari kita lanjutkan. Yang kelima, tak akan kekurangan. Ya, kita ini nggak akan kekurangan. Bagi siapa yang memberi kepada orang miskin. Kalau saudara memberi orang miskin kan bukan memberi banyak. Ya, saudara. Tapi kalau saudara memberi banyak, saudara diberi kelimpahan. Tapi kalau saudara memberi orang miskin kan nggak banyak. Ya, saudara akan tidak kekurangan. Ya, oke. Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin takkan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, saudara, tentu banyak orang miskin yang minta-minta, tapi saudara mesti pilah-pilah mana orang yang mesti patut diberi sama orang yang tidak patut diberi. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan katakan begini, kalau dulu kamu mencuri, baiklah engkau bekerja keras supaya engkau dapat memberi. Ya, jadi kita menolong orang lain bukan kita jadikan dia miskin terus. Kita menolong orang lain supaya dia terangkat. Ya, supaya dia bisa memberi kepada orang lain pada akhirnya. Jadi jangan biasakan orang itu cuma saudara beri saja. Tapi memberi ada tujuannya. Supaya dia juga bisa memberi kepada orang lain. Ya. Amin, saudara. Ya. Sekarang kita masuk yang poin ke-6. Apakah aku tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini kelimpahan, ya. Tuhan itu akan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Ya, saudara-saudara, kalau kita membawa seluruh persembahan kita atau persembahan perpuluhan kita itu ke dalam rumah perbendaharaan, atau kalau kita kembalikan perpuluhan kita, ya, Tuhan berjanji, apakah aku tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau membawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi saudara, ini ada kelimpahan yang kedua. Kelimpahan yang kedua adalah, kelimpahan yang pertama kalau saudara memberi banyak. Kelimpahan yang kedua adalah kalau saudara membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Karena 1/10 dari apa yang saudara hasilkan itu adalah milik Tuhan. Jadi jangan lupa saudara mempersembahkan 1/10
apa yang saudara dapat tiap-tiap bulan, walaupun saudara kekurangan. Ya, karena dengan saudara memberi perpuluhan kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan melalui rumah Tuhan, ya, saudara-saudara, maka saudara akan dikatakan, apakah aku tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saudara-saudara, saya amati orang-orang, anak-anak yang masih kecil, saudara-saudara, dia mempersembahkan 1/10, walaupun orang tuanya nggak bisa melanjutkan sekolahnya, tetapi saudara-saudara, Tuhan itu bisa berkati dia, bisa sampai saudara S1, S2, S3 tanpa biaya dari orang tuanya, ya. Dan itu banyak sekali kalau ada orang-orang yang mempraktekkan itu, ya. Karena di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, maksudnya ke dalam gereja di mana saudara digembalakan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya di dalam rumah Tuhan tidak ada kekurangan. Ya, ya tentu saudara-saudara itu tergantung gereja lokalnya masing-masing. Ya, saudara-saudara, ada yang dari itu untuk gembalanya, untuk pengerja-pengerjanya, saudara-saudara, dan lain sebagainya, ya, saudara-saudara. Tetapi ada juga kalau gembalanya itu sudah bekerja, ya, dia tidak ambil sama sekali itu, dan kecuali untuk keperluan dari pengerja-pengerja yang betul-betul full time, ya. Oke. Jadi dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi saudara-saudara, di sini dikatakan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Ya, jadi kalau saudara ingin berkelimpahan, saudara-saudara, kalau kekurangan itu sebetulnya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau saudara mau bercermin dengan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya sering melayani orang, di mana orang itu dari nggak punya rumah sih, tapi dikontrakkan. Dia itu sampai usahanya itu minus, saudara. Tapi akhirnya saudara-saudara, karena dia itu memberikan 1/10 kepada Tuhan, dia diberkati luar biasa. Ya, saudara, dari rumah satu yang dikontrakkan, dia bisa membeli rumah-rumah yang lain. Dan usahanya diberkati luar biasa. Ya, saudara-saudara, tapi dia tidak cukup hanya itu. Dia lepaskan rokoknya. Semua yang Tuhan gak suka, dilepaskan. Ya. Dari dia belum dipenuhi Roh Kudus, dia minta supaya doakan, supaya saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saat itu juga penuh Roh Kudus. Jadi saudara, bukan saja orang yang bekerja, tetapi anak-anak yang masih, saudara-saudara, masih kecil, dia sudah mulai menyisihkan
uang jajannya. Saudara, uang jajan itu cuma seberapa sih, saudara? Tapi karena dia menyisihkan, saudara-saudara, ya, dan biasanya mereka loyal-loyal. Dan sungguh, saudara, mereka diberkati. Ya, ini bukan isapan jempol, saudara. Tapi ini sungguh-sungguh. Ya, ini sungguh-sungguh terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan semuanya jadi-jadi. Ya, saudara-saudara, jangan lupa, saudara-saudara, bercermin di depan firman Tuhan. Nah, sekarang poin yang ketujuh. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Jadi saudara, semuanya. Saudara, jadi jangan pikir saudara akan bahagia saja, ya, tapi semuanya. Wong sampai bisa memberi kepada orang miskin, bisa membayar perpuluhan, itu kan bukan rohani saja, rohani dan jasmani. Ya, saudara-saudara, semuanya itu ditambahkan kepadamu kalau mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mari kita lihat Matius 6 ayat 31, 32 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah cari apa, saudara? Ya kan? Termasuk di dalamnya selain damai dan sukacita apa, saudara? Harta. Supaya dia bisa memberi kepada orang lain. Supaya dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, saya dari saya mahasiswa setelah selesai sarjana muda, saudara, saya ingin melanjutkan ke tingkat doktoral saja. Itu kami hampir harus bekerja sendiri. Saudara-saudara, dan saya makan sehari cuma 2 kali. Paginya saya minum air. Dan saudara-saudara, saya nggak punya kendaraan sama sekali. Jadi saya kalau pergi kemana-mana, saya harus jalan kaki. Jadi kalau kami bimbingan skripsi, saudara, kami harus jalan kaki. Semua kemanapun jalan kaki. Jadi saya gunakan waktu saya seefektif mungkin, seefisien mungkin. Saya, saudara-saudara, tidak pernah beranjak dari meja kursi kos saya. Kecuali saya disiplinkan diri, kalau saya harus kalau tidak ada kuliah, saya tetap dari pagi sampai sore saya harus di perpustakaan. Saudara, saya lakukan itu. Dan saudara-saudara, ketika itu Tuhan kelihatannya pukul saya, dan bukan kelihatannya, pasti. Saudara-saudara, Tuhan ingin mengembalikan saya di dalam pelayanan lagi. Dan saudara-saudara, ketika saya membangun rumah, hampir menikah, kita bangun rumah, saudara, semua bahan-bahan bangunan yang sudah kami siapkan dicuri semua sama orang. Dan bahkan waktu itu teraso,
Dan chat pun Tuhan kasih mimpi sama saya bahwa itu semuanya itu bluntang-blunteng, ya. Dan saya periksa dengan waktu itu. Waktu itu saya sudah menikah, dan saya kemudian lihat ke sana, betul saudara-saudara, bluntang-blunteng semua. Padahal saya udah carikan terasu yang terbaik, tapi bluntang-blunteng. Saudara, kemudian saya, singkat ceritanya, saya melahirkan anak, dan anak saya itu pertama-tama pendarahan otak, terus dilanjutkan dengan asma stadium 3. Dan dokter katakan ini kalau enggak cacat seumur hidup, dia mati. Dan saudara-saudara, apa yang saya buat? Yang saya buat adalah bercermin di depan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi-pagi 1 jam saya pergi ke gereja sebelum ke kantor, doa. Pulang dari kantor saya, kalau enggak ada persekutuan, saya doa sendiri di ruang doa di gereja. Kemudian saudara, setelah pulang saya doa lagi 2 jam di rumah. Saudara-saudara, saya cari, saya periksa diri saya. Apa yang dikatakan Tuhan? Kok saya berkekurangan? Kok saya ini ditimpa malapetaka? Kok anak saya sakit, yang dokter saja dia sudah hands up. Dan waktu itu tidak itu saja saudara, dia tidak bisa keluar membuang air besar. Jadi semua harus ditolong. Tapi Tuhan, saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu. Ya. Semua yang dicari bangsa-bangsa, semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ya. Harta. Saudara-saudara, sukacita, damai, kebenaran, kesehatan, ya, Tuhan kasih. Jadi bercermin dengan firman Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan itu apa? Sesuaikan apa yang kurang benar, saudara, dalam hidup kita harus dibetulkan supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu saudara-saudara. Yang ke-8, akan diberi bila kamu beri. Ya, Tuhan akan beri kepada kita kalau kita beri. Mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Beri total kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya pelayanan itu diawali tanpa sarana apa-apa. Ya. Saya beri apa yang ada pada kita, pada saya. Ya. Dengan kita memberi, saudara-saudara, kita pun akan diberi. Ya. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Beri, maka engkau akan diberi. Takaran, ya, yang saudara itu beri kepada Tuhan itu jangan sekedar beri. Saudara, dikatakan di sini adalah suatu takaran yang baik.
yang dipadatkan, yang dikoncangkan, jadi padat, betul-betul padat. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara, Tuhan pasti beri. Ya, saudara-saudara, kalau engkau beri kepada Tuhan, Tuhan pasti beri. Berinya jangan nggak padat, saudara. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Ya, jadi seluruhnya padat. Jangan sampai saudara Tuhan bicara belum padat. Padat, saudara. Padatkan, beri yang terbaik. Saudara-saudara, Tuhan itu baik, ya. Di musim pandemi seperti ini, saudara-saudara, ya, usaha dari perusahaan yang kami jalanin itu, saudara, walaupun ada yang berhenti, saudara, tidak menjadi klien kami, tapi banyak saudara yang baru-baru masuk. Jadi Tuhan itu baik, ya. Beri total, seluruhnya, yang padat dan digoncangkan. Tapi ukurannya juga ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat itu seperti apa, saudara? Seperti firman Tuhan. Itu ukuran yang tepat. Kemudian dipadatkan, digoncangkan. Wah, saudara-saudara, pokoknya total buat Tuhan, ya. Amin, luar biasa. Mari saudara, kita lihat yang ke-9. Tuhan itu akan melakukannya bila kita minta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ya, ini kata-kata Tuhan Yesus. Aku akan melakukannya, kata Tuhan Yesus, bila kita minta sesuatu kepadaku dalam namaku. Jadi kalau saudara minta dalam nama Yesus, karena Yesus sudah menebus kita, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah memperoleh Roh Kudus. Kalau saudara total kasih Tuhan, saudara-saudara, berdasarkan ukuran yang benar firman Tuhan, dan saudara padatkan, goncangkan, sampai padat betul-betul. Wow, saudara-saudara, Tuhan akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak melakukan. Coba periksa diri betul-betul. Dari awal sampai akhir yang kita sudah dengar. Saya mau tambahin lagi, saudara, yang ke-10. Nah, kalau saudara akan menuai banyak juga bila orang menabur banyak, ya. Kalau orang menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Di 2 Korintus 9 ayat 6, 7, 8. Jadi ini soal menuai banyak, ya. Tetapi saudara juga harus menabur banyak. Jadi ini berkelimpahan. Kalau saudara memberi banyak, saudara akan menuai banyak. Di 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saudara tabur banyak supaya saudara tuai banyak. Hendaklah masing-masing, ayat 7, memberi menurut kerelaan hatinya. Harus rela loh saudara, ya, jangan nggak rela. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberinya itu dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu
kepada karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, jadi saudara itu bisa memiliki kebajikan untuk memberi kepada orang lain. Jadi saudara-saudara ini tidak saja memberi yang rohani, tapi juga memberi yang jasmani. Ya. Yang terakhir, poin yang ke-11. Ini juga kelimpahan lagi. Dari Tuhanlah kamu menerima upah. Ya. Upah itu bagi yang menang. Bila apapun yang kamu perbuat, diperbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu harus seperti untuk Tuhan. Saudara sekarang beribadah seperti untuk Tuhan. Saudara mendengarkan firman Tuhan seperti untuk Tuhan. Saudara melayani seperti untuk Tuhan. Saudara melakukan apapun juga seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apabila apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kita berbuat untuk manusia, tetapi karena Tuhan dan seperti untuk kepada Tuhan. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Haleluya. Mari saudara-saudara, berhubung waktunya sempit, kita tidak tambah dengan doa, tetapi kita akan tutup di dalam doa saja. Bapa yang baik, kami sudah tahu cara kami hidup berkelimpahan atau tidak berkekurangan. Kami harus bercermin dengan firman-Mu. Segala sumber segala sesuatu adalah dari hati. Kalau hati kami dengan segenap hati untuk Tuhan, melakukan apapun untuk Tuhan, walaupun kita memberi kepada manusia, kepada gereja, bukan untuk mereka, tetapi untuk Tuhan, seperti kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Saudara, adakah engkau yang berkekurangan? Angkatlah tanganmu. Mari bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Seorang bapa tidak mungkin membiarkan anak-anaknya kekurangan, tetapi memberi kepada anaknya berkelimpahan atau berkecukupan atau tidak berkekurangan. Kalau engkau bisa mengambil hatinya Tuhan dengan ketulusan hatimu, angkat tanganmu, ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Turunlah atasmu berkat yang berkelimpahan dari Bapakmu. Sesuaikan dirimu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah cermin bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Adapun pengumuman, saudara bisa periksa di YouTube saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.